Sun Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran prosedur darurat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang isyarat semboyan, isyarat piroteknik, dan isyarat gelombang elektromagnetik. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah alat keselamatan diri atau personal life saving appliance. Ada beberapa alat keselamatan diri yang digunakan di atas kapal, yaitu yang pertama adalah lifebuoy. Ada beberapa persyaratan lifebuoy, yaitu diameter luar 800 mm, klen diameter dalam 400 mm, dibuat dari bahan apung yang menyatu, dapat mengapung 24 jam di air tawar dengan beban besi 14,5 kg, tidak terbakar, meleleh setelah terkurung api selama 2 menit, mampu dilemparkan dari ketinggian 30 meter, dilengkapi tali pegangan V9,5 mm dengan panjang tali 4x V luar. Dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri. Mempunyai berat tidak kurang dari 2,5 kg. Dilengkapi dengan alat pemantul cahaya. Tidak boleh rusak oleh pengaruh minyak. Harus diberi warna yang menyolok orange. Harus diberi nama kapal dan pelabuhan induk dengan huruf balok. Yang kedua adalah life jacket. Ada beberapa persyaratan dari life jacket, yaitu harus dibuat dari bahan tahan air. Dapat dilepaskan dari kemasan dan dikembalikan tanpa bantuan dalam waktu 2 menit. Dapat digunakan bersama-sama dengan baju berenang. Tidak mudah terbakar atau meleleh terus-menerus setelah terkurung api selama 2 detik. Dapat menutupi seluruh tubuh kecuali muka. Bagian tangan harus dilindungi sarung tangan secara khusus. Dilengkapi dengan perangkat untuk mengurangi udara yang terperangkap di bagian kaki pakaian. Dapat digunakan untuk melompat dari ketinggian min 4,5 meter tanpa dapat dimasuki air. Yang ketiga adalah immersion suit atau pakaian cebur. Ada beberapa persyaratan dari immersion suit, yaitu terbuat dari bahan tahan air, dilengkapi dengan peluit, dapat digunakan untuk naik dan turun tangga secara vertikal sepanjang 5 meter. Dapat digunakan melompat dari ketinggian 4,5 meter tanpa merusak pakaian cebur. Dapat digunakan untuk berenang jarak pendek dan memasuki pesawat luput maut. Yang keempat adalah thermal protective aid atau sarana pelindung panas. Ada beberapa persyaratan dari thermal protective aid, yaitu dibuat dari bahan tahan air dan mempunyai daya serap panas tidak lebih dari 0,25 Wm. Dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi panas karena kedinginan. Menutupi seluruh badan pemakai kecuali mata. Mudah dipakai. Dapat dibuka di dalam air dalam waktu 2 menit. Harus berfungsi dengan baik pada suhu air laut antara 300 CS. D+200 C. Harus dapat dipakai dengan baju berenang. Untuk kapal penumpang dan kapal barang dengan sekoci penolong tidak tertutup. Sarana pelindung panas harus disediakan untuk orang yang tidak dilengkapi dengan pakaian cebur. Yang kelima adalah sekoci penyelamat atau lifeboat. Gunanya untuk menyelamatkan sekian banyak orang dalam keadaan bahaya. Sekoci berupa perahu kecil yang berada di kanan dan kiri kapal atau tepatnya di dek sekoci. Ada beberapa persyaratan sekoci penolong, yaitu panjang rata-rata sekoci penolong tidak boleh kurang dari 24 kaki atau 7,3 meter. Harus mempunyai stabilitas yang baik di laut terbuka dengan penuh muatan serta cukup lambung bebas. Harus mempunyai tenaga apung yang terpasang tetap. Dan tangki-tangkinya tidak boleh terpengaruh oleh karat atau minyak. Jika dipasang motor maka harus dipasang pelindung dari masuknya air dari muka. Berat maksimum dengan segala isinya tidak boleh lebih dari 20 long ton atau 20.320 kg. Sekoci yang bisa mengangkut lebih dari 60 orang tapi kurang dari 100 orang harus memakai penggerak baling-baling yang digerakkan dengan tenaga mechanically propeller. Bangku yang melintang dan yang di pinggir harus dipasang serendah mungkin. Blok koefisien harus lebih dari 0,64, bahan bukan dari kayu. Yang keenam, rakit penolong tiup atau inflatable life raft. Rakit penolong terdiri dari 2 tipe, pertama adalah rakit kaku dan yang kedua adalah rakit tiup. Tipe yang kedua ini dipakai jikalau tidak berhasil menurunkan sekoci.
Rakit penolong harus dilengkapi dengan penutup yang berfungsi untuk melindungi penumpang. Warna rakit ini rata-rata mencolok, seperti warna jingga agar mudah terlihat. Ada beberapa persyaratan rakit penolong tiup atau inflatable life raft yaitu harus mampu bertahan terapung selama 30 hari. Harus mampu dilemparkan dari ketinggian 18 meter. Dilengkapi dengan sarana pelindung. Kapasitas min 6 orang. Dilengkapi dengan 4 roket pelontar obor berparasut, 6 buah obor tangan, 2 isyarat asap apung. Jalan masuk ke rakit min 1 buah. Terbuat dari karet. Harus dilengkapi dengan repair kit dan pompa udara. Harus mempunyai stabilitas yang baik ketika terapung dengan isinya sudah terbuka. Kalau dijatuhkan dari ketinggian 18 meter, 60 kaki, beserta isinya tidak rusak. Pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari beberapa alat personal life saving appliance atau alat keselamatan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.